Pendidikan di Indonesia itu lagi ada di era baru loh. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas panduan kokurikuler terbaru yang bakal mengubah cara siswa belajar, terutama di luar kelas. Coba deh kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan yang mungkin menantang cara kita memandang pendidikan selama ini. Dan jawabannya ya jelas, udah nggak zaman lagi. Sekarang ini lagi ada pergeseran besar, di mana belajar itu nggak lagi dibatasi sama 4 dinding kelas, tapi langsung dibawa ke dunia nyata. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus ada perubahan ini? Tujuannya apa? Ini semua tentang membentuk individu yang utuh, yang benar-benar siap menghadapi masa depan. Jadi, panduan ini tuh memperkenalkan kegiatan kokurikuler sebagai jembatan. Jembatan strategis yang nyambungin antara teori yang dipelajari di kelas sama aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dan semua ini kerangka kerjanya itu dibangun cuma di sekitar satu angka penting, angka 8. Nah, ini dia 8 kompetensi inti yang jadi targetnya. Mulai dari penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, sampai komunikasi. Semua ini dirancang untuk membentuk lulusan yang siap banget menghadapi tantangan dunia nyata. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya kokurikuler itu? Apa bedanya sama ekstrakurikuler biasa? Ini nih definisi resminya. Dan yang perlu digarisbawahi banget ya, ini tuh bukan kegiatan ekstra atau tambahan, tapi bagian yang terintegrasi dari pembelajaran. Tujuannya spesifik banget, untuk memperkuat dan membangun karakter siswa. Nah, yang paling keren dari sini itu adalah filosofi di baliknya, yang disebut pembelajaran mendalam. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, tujuannya itu bukan cuma transfer ilmu, tapi menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar bermakna, menyenangkan, dan melibatkan semuanya, pikiran, perasaan, bahkan tindakan siswa. Biar nggak cuma jadi konsep, panduan ini juga praktis banget. Ada 3 jalur jelas yang bisa dipilih sekolah untuk menerapkan semua ide ini. Jadi, sekolah itu dikasih 3 pilihan utama. Pertama, bisa lewat proyek lintas disiplin ilmu. Kedua, lewat gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau G7KAIH. Atau yang ketiga, sekolah bebas merancang programnya sendiri yang unik dan sesuai dengan kondisi lokal mereka. Fleksibel banget kan? Biar kebayang, kita ambil contoh jalur pertama ya. Misalnya ada proyek dengan tema lingkunganku sehat, aku kuat. Di sini pelajaran IPA dipakai buat analisis, matematika buat olah data, terus bahasa Indonesia dan seni budaya buat bikin poster kampanye yang keren dan persuasif. Semuanya mun. Kalau jalur yang kedua ini, fokusnya lebih ke pembentukan karakter lewat kebiasaan sehari-hari. Contohnya, lewat proyek kantin sehat, siswa nggak cuma belajar soal gizi, tapi benar-benar mempraktikkan kebiasaan makan sehat setiap hari di sekolah. Tujuannya jelas, menanamkan kebiasaan baik secara konsisten. Dan yang terakhir, ini yang paling fleksibel, yaitu cara lainnya. Ini ngasih kebebasan buat sekolah untuk berkreasi. Misalnya sekolah di daerah pengrajin, bisa bikin proyek membatik. Kalau di komunitas petani, bisa bikin proyek pertanian. Jadi pembelajarannya relevan banget sama kehidupan mereka. Tapi kan, ide sebagus apapun butuh eksekusi yang mantap ya kan? Nah, implementasi yang sukses itu kuncinya ada di perencanaan yang matang dan juga sistem pendukung yang kuat. Nah, di panduan ini dikasih contoh kasus yang relevan banget sama kondisi sekarang. Kita bisa lihat nih, ada guru yang fokus ke penalaran kritis buat ngatasin masalah kecanduan gawai, ada juga yang fokus ke kreativitas dan kolaborasi buat gali potensi pariwisata lokal. Jadi, pendekatannya disesuaikan banget sama kebutuhan siswa. Ini benar-benar ngegasin satu hal penting. Sekolah tuh nggak bisa jalan sendiri. Kemitraan dengan komunitas yang lebih luas itu jadi kunci keberhasilannya. Nah, konsep ini punya nama keren, yaitu Catur Pusat Pendidikan. Idenya adalah pendidikan itu sebuah ekosistem. Ada sekolah, keluarga, masyarakat, dan bahkan media. Semuanya harus kerja bareng, bersinergi untuk mendukung perkembangan siswa secara utuh. Ujung-ujungnya, semua ini tujuannya buat apa sih? Tujuannya adalah untuk mengubah esensi dari sekolah itu sendiri. Supaya sekolah bukan lagi cuma tempat untuk belajar, tapi jadi tempat untuk bertumbuh sebagai manusia seutuhnya. Panduan ini udah ngasih kerangka dan inspirasinya. Tapi, pertanyaan terakhir yang paling penting kembali ke kita semua, para pendidik, orang tua, dan pemimpin masyarakat. Jadi, bagaimana sekolah Anda akan memulai perjalanan baru ini?